dalam Asmaul Husna ada dua nama yang tidak boleh dipisah-pisah menjelaskannya. Tidak boleh penyebutannya itu dengan terpisah dah. Seperti dalam kajian kita pagi ini yaitu Al-Khafid Ar-Rafi'. Khafid yaitu yang merendahkan, Rafi' yaitu yang meninggikan. Tidak boleh dipisah Khafid itu dengan Rafi'. Allah yang merendahkan, tidak boleh gitu saja. Yang merendahkan dan yang meninggikan itu boleh. Kita lihat ayatnya, yaitu surat Ghafir ayat 15 halaman 468. Tidak ada ayat dalam Al-Quran, Bapak Ibu, menunjuk khusus bahwasanya dialah Allah yang khafid dan rafi'. Tidak ada kata-kata itu tidak ada. Kata yang Allah khafid dan Allah rafi'. Apalagi khafid yang merendahkan itu tidak ada. Karena Allah maha suci dari perbuatan-perbuatan tercela. Allah langsung merendahkannya tidak ada. Tapi karena perbuatan manusia itu sehingga manusia itu jadi tinggi, dan karena perbuatan manusia itu jadinya rendah, ada. Hanya saja di ayat 15 ini menunjukkan daripada menunjuk kepada bahwa tingginya derajatnya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rafi'ud darajat. Dialah Allah yang rafi'ud darajat, yang maha tinggi derajatnya. Saking tingginya, saking maha tingginya derajat Allah itu tidak bisa dijangkau oleh indera manusia. Dan tidak bisa pula dijangkau oleh akal manusia. Dan tidak bisa pula dibayang-bayangkan oleh manusia. Jangankan Allah, ciptaan Allah saja belum bisa dijangkau manusia. Surga misalnya, bagaimana mau menjangkau surga yang mana belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terbesit di hati. Ciptaan Allah saja tidak bisa manusia menjangkaunya. Aras, amah batang kalor gara-gara aras kok gini. Apa maksud istawa di aras? Karena memang maha tinggi. Aras itu makhluk ciptaan Allah. Yang ciptaan Allah saja belum terjangkau oleh manusia. Apalagi Allahnya, Rafi'ud darajat, yang maha tinggi derajatnya, yang maha tinggi. Maka Allah paling benci dengan orang yang meninggi-ninggi, kan itu kajian. Karena yang maha tinggi derajatnya itu hanya Allah. Ciptaan Allah saja berupa surga, berupa aras, tidak bisa manusia menjangkau. Jangankan surga dan aras. Bertanya ambo Bapak Ibu yang hadir kini, lah pernah Pak pai ke seluruh penjuru bumi di dunia kah? Lah pernah tapak kaki itu menempuh setiap tapak di dunia kah? Tidak ada. Berarti bumi saya tidak jaleh dawak sadonya. Putar-putar kik tinggi kau kik tinggi saja dulu. Hendak lu sadu Allah tertempuh lah. Yang nampak oleh kita, tempat kita tinggal saja belum bisa kita tempuh semuanya. Hendak lu tahu wak saja.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah tuh maha tinggi. Dan Allah tuh meninggikan derajat. Allah tuh meninggikan derajat hamba-hambanya. Bagi siapa yang mau tinggi. Dan kadang derajat tinggi itu kadang tanpa diminta Allah kasih. Inilah yang diiri-irikan, didengki-dengkikan oleh orang Yahudi. Kenapa? Nabi Muhammad SAW diberi sebagai pangkat khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Penutup para nabi itu akan jadi pemimpin para nabi. Semua ahli kitab tahu tuh. Penutup para nabi itu akan menjadi pemimpin bagi seluruh nabi. Dan mereka berharap pemimpin para nabi itu kalau bisa dari Bani Israel. Tunggu-tunggu rupa lapeh ke orang Arab. Sakit nanti. Nya tahu kebenaran nabi itu, tapi nya ndak mau karena dengki saja. Bokok ke orang lebih. Itu. Tapi Allah meninggikan derajat itu kepada siapa yang dia kehendaki. Iya kayaknya kan Nabi Muhammad lebihnya ke dipangan. Berarti awak ndak ndapek pembagian itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah meninggikan derajat seseorang tanpanya minta. Tanpa diminta. Ada juga orang yang Allah tinggikan derajatnya karena usahanya. Diklah usahanya sehingga Allah tinggikan derajatnya. Maka Nabi Muhammad SAW disebutkan warafa'na kan rafi', dan kami tinggikan laka dzikrak, yaitu bagimu sebutanmu. Allah tinggikan sebutan untuk Nabi. Warafa'na, kami tinggikan bagimu sebutanmu. Apa yang Allah tinggikan dari Nabi? Yang pertama dan jelas ditinggikan oleh Allah sebutan beliau. Bagaimana sebutan beliau? Di pintu surga itu tertulis Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga diirikan oleh para nabi yang lain. Pokok Nabi Muhammad tu nambah gandiang namu. Ndak nabi nan lain. Berarti kan adonan labih. Ditinggikan. Kemudian kalau mau masuk Islam, ndak sah syahadat tu kalau ndak ada pakai Muhammadur Rasulullah. Mau masuk Islam, yo. Siap bersyahadat, siap. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi Muhammad Rasulullah nak mau baca, pakai kira. Bisa? Ndak sah. Kalau Muhammad Rasulullah ndak dah. Wah syahadat pertama mana salah? Ndak sah, lalu misal masuk Islam dah. Belum sah masuk Islam. Kalau tidak mau Muhammad Rasulullah. Allah setinggikan sebutan beliau. Kemudian dari kalangan umatnya pasti umatnya memuji-muji Nabi. Tapi tidak sekedar itu Allah tinggikan sebutan Nabi itu. Bahkan di kalangan orang kafir pun Nabi kok tinggi. Bahkan yang pernah heboh dulu 100 orang berpengaruh di dunia. Siapa letaknya nomor 1? Nabi. Dan semua orang Nasrani waktu itu protes. Karena yang membuat orang Nasrani, tidak orang Islam. Kalau orang Islam yang membuat nomor 1 itu Nabi Muhammad, tidak beranggai orang. Tapi yang membuat itu adalah non-Muslim. Dibuatnya Nabi nomor 1 orang paling berpengaruh di dunia. Semua orang protes kayaknya.
dan diwawancari kenapa Nabi Muhammad itu nama letaan. Dan ia menjawab dari secara objektif, bukan subjektif ya, bukan pendapat pribadi, tapi secara objektif dari tolak ukur yang dibuatnya tu, nyo ndak bisa mailak kalau yang paling berpengaruh di dunia itu adalah Nabi. Kenapa Nabi yang diletaknya yang paling tinggi? Pertama, dia tidak memiliki nyondak orang intelektual secara basicnya. Itu syarat diagihnya dulu. Kalau nabi-nabi yang lain di kalangan Bani Israel, banyak ulama-ulama Bani Israel dibesarkan di kalangan dekat-dekat para ulama nabi-nabi tadi. Dibesarkan di dekat para ulama sehingga tahu tentang isi kitab sejak ketik, seperti Nabi Yahya. Ya Yahya khudhul kitab biquwwati. Allah telah, hai Yahya, ambillah kitab ini dengan kuat. Wa atainahul hukma sabiyya. Kami berikan pemahaman itu sejak dia masih kecil. Sejak ketiklah tahu. Nabi Muhammad sianan di sekitarnya. Orang Quraisy orang tak tentu je apa-apa nadanya tu dah. Tak ada orang yang tahu tentang kitab guys itu dah. Tentang Injil kah, tentang Taurat, tak ada di Makkah tu yang tahu. Dan Nabi Muhammad tu tak ada pandai membaca zaman nulis dah. Kalau ini orang hebat, intelektual, profesor, non maja ko, hebat orang dinyo. Tu, itu biasa tu. Tapi orang non maja ko tak pandai baca. Tak pandai menulis. Tapi orang sedunia hebat dinyo. Aku ikut. Kira hebat nak tu, Pak? Hebat. Dia tak punya apa-apa. Dan dia berdakwah awalnya sendirian. Nabi Muhammad SAW mengawali dakwahnya dengan sendiri. Dia surang saja. Bansuan suah. Dan umat yang diajarinya orang yang belum punya basic. Beda aja Bani Israel. Bani Israel yang diajar kok orang lah punya dasar. Cuman orang punya dasar kok kadang payah lu majainya pada orang nanalun punya dasar. Tentang kitab. Kalau orang Quraisy alun tahu apa-apa tentang kitab. Tak pahamnya. Bisa menyebar di seluruh dunia. Maka katanya tidak bisa hanya mengelak untuk meletakkan Nabi itu nomor satu. Kemudian dasarnya cek lainnya memenangkan Nabi sebagai nomor satu di dunia itu, nyo ndak punya alat untuk menang tu, ndak ada alatnya. Nabi punya tentara pas awal dakwah ndak ada. Punya pasukan kah beliau? Tidak. Punya harta yang berlimpah untuk membujuk-bujuk orang? Ndak ada. Sesogok orang kau nak ikut tak ada. Punya harta tidak. Kemudian punya kekuatan tak, punya tentara tak. Tapi bila dakwah berhasil. Itu hebat. Tak ada punya apa-apa tapi berhasil. Tapi kalau pitih banyak kekuatan sedang diawak berhasil, itu biasa sentainya. Tapi kalau tak ada punya apa-apa berhasil, kau luar biasa orang kau. Makanya tak bisanya mengelak Nabi Muhammad itu nomor satu. Wa rafa'na laka dzikra. Kami tinggikan derajat. Sebutan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kini. Dan nanti di akhirat beliau adalah menjadi pemimpin para nabi. Beruntunglah awak jadi umat Nabi Muhammad. Dia Nabi ada tinggi. Umatnya tabaw rendong lah jadinya. Buktinya awak ko tabaw rendong tinggi. Derajat awak. Umat yang boleh pertama kali masuk surga tu umat Nabi Muhammad. Awak tiba kemudian awak lah nangka dulu. Aku yang dicemburi umat-umat dahulu tu.
Wak paliang kuda pi duduk paling muka. Dicemburui, Pak. Anggaplah kini dari umat Nabi Adam tu, Nabi Nuh sampai Nabi Isa. Bara umat-umat banyak berbaris tu. Sesuai jo nabi-nabi masing-masing. Tiba umat Nabi Muhammad. Awas, awas, minggir, minggir. Umat Nabi Muhammad ke lalu. Tabaso. Bara banyak nak kadi kuak jalan tu. Tengangak orang. Aduh. Tabor rendong lah tinggi jadinya. Dulu lo masuk sarugo tu. Ditinggikan. Dia kan tak doa minta-minta. Tak doa minta. Tapi Allah berikan derajat yang tinggi tadi. Kenapa? Allah tu rafi'un darajat. Yang maha tinggi darajat. Dan Ar-Rafi' yang memberikan ketinggian, yang memberikan derajat yang tinggi kepada siapa? Yang dia kehendaki. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Waqi'ah, kita bukalah surah Al-Waqi'ah, surah 56. Halaman 534. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi apa yang pasti terjadi, yaitu hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadzibah, terjadinya tidak dapat didustakan dan disangkal. Ini pasti kata jadi. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Khafid rafi'ah. Dengan kejadian hari kiamat itu, ada yang direndahkan derajatnya, ada pula yang ditinggikan. Siapa yang meninggikan, siapa yang merendahkan? Allah. Kalau orang beriman, Allah tinggikan derajatnya. Kalau orang kafir, Allah hinakan, rendahkan derajatnya. Tapi jangan menyangka bahwasanya itu Allah berbuat sewenang-wenang. Kau kamu tinggian, kau kamu rendah. Tidak. Ada di situ unsur sia yang mau beriman. Unsurnya di orang itu sendiri. Kalau maunya beriman, Allah tinggian. Sianan menolak keimanan, direndahkan. Jadi sianan salah. Si orang tadi. Kalau mau mengikuti aturan Allah, ditinggian. Sama aja apa ibu menjadi pejabat kah atau bos di kedai kah? Kalau lai amah masuk satyo hari pulang jam berapa kalau di kedai? Jam 5. Apa tambah gaji? Kan gitu. Ditambah dinaikan gaji itu. Tapi kalau pulang jam 1, jam 2 lama hilang, berkurangi gaji, berpotong gaji. Kira-kira salah si pimpinan kedai kah, atau si bos kah, atau si orang tu. Ketikanya boh gaji wak kena potong, gaji wak kena potong, wak kena potong, iwak jam 12 lah pulang, kan? Siapa salah? Tidak bisa mengecan kalau mak dinduk samang saya, tidak bisa ada. Itu kan adalah ada aturan mainnya. Siapa patuah-patuah saja, dia giyah. Dilabihan, kokok rayo tambah jo THR. Itu kalau aturan main tu. Tapi kalau nak muncul-muncul dah, bila kalau mak di awak setibonya, tentu kalau mak di bos lo baranya kemagiah lo. Untung kalau agiahnya kok indah, kan gitu. Jadi jangan menyangka bahwasanya Allah meninggikan tu bak jana Allah lo, tidak. Allah merendahan tu bak jana Allah sewenang-wenang, tidak. Allah tidak sewenang-wenang. Allah memberikan kepada yang pantas menerimanya. Patut orang kau Allah dia. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan nampak nanti, tapi nampaknya nanti di akhirat.
Sia orang-orang yang ditinggikan, yang direndahkan. Dan jalih orang yang dimasukkan ke surga itulah orang yang Allah tinggikan. Sia nan masuk ke dalam neraka itulah orang-orang yang direndahkan. Nampak nanti dialog antara penduduk neraka. Nampak orang ko saling meninggikan dan merendahkan. Dulu orang beriman ko dihinakan, direndahkan, dilecehkan. Bahkan tidak dianggap ko perlu diambil, dialang-alangi. Di dunia. Di akhirat, orang beriman ko lo nama lecehan leh. Merendahan. Aku ala nampak kini. Dulu kami kalian apa-apa. Nah, kini nampak. Sianan sawana tinggi, sianan sawana rendah. Kita lihatlah ayatnya, surah Al-A'raf 156. Wanada itu memanggil. Ashabul jannah, penduduk surga. Ashaban nar, penduduk neraka. Penduduk surga memanggil-manggil penduduk neraka. Kok bisa penduduk surga ko memanggil penduduk neraka? Apa caranya, Pak? Pai orang surga ko ke neraka. Mamahnya keluar dari surga ke neraka. Nah, mungkin. Disebutkan dalam surat An-Naba. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya Jahannam itu, neraka Jahannam, ada mirsada. Apa itu mirsada? Tempat mengintai. Kalau dewaknya CCTV. Kalau lebih kerennya, namanya Zoom. Ya. Bisa macam, tapi nanti Allah tentu lebih canggih. Nan dia Allah tu lebih canggih. Kalau kau kan roman saya nampak muka saya sekecil. Kalau kau nampak sadu Allah nanti jadi di orang tu nampak. Dan bisa mencari penduduk sarugo kau nanti jadi di neraka. Dan bisanya berdialog. Bisa berdialog. Diimbaunya lah melalui ko lah namanya lah. Tapi ada tempatnya nanti untuk berdialog orang neraka tadi. Penduduk surga memanggil penduduk neraka. Apa kata penduduk surga tadi? An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami. Itu benar. Lah basobok di kami janji Allah tu. Rupanya ya batu janji Allah tu ke kami. Janji tu, janji sarugo. Kalau lemah taat, la yamah istiqamah dalam ketaatan, Allah janjian sarugo. Allah basobok di kami. Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kamu telah mendapati apa yang dijanjikan Tuhanmu itu juga benar? Kan bertanya. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rabbmu kepadamu itu benar? Kau tak tanya dah kau, Pak. Kau cemik. Allah wasobok. Ajuanan dikecan Allah dulu tu. Kan ya kan? Nampak je kini kan? Tu makono. Kalau mau kecean saja dulu. Kalau basobok kan tanya tu tanya cemek. Meninggi yang surang, cek merendah. Hina. Ajuan qalu na'am. Iyo. Tukawa alai. Iyo. Batu aja kecek engkau dulu tu. Dinampakkan. Siapa yang benar-benar tinggi dan siapa yang benar-benar rendah. Itu ayat 50. Di ayat sampai di ayat 50-nya saya cek balik. Terjadilah dialog balik
Tadi penduduk Sarugo nan maimbau penduduk neraka. Kini penduduk neraka nan mengadakan meeting tilah. Jo penduduk Sarugo lah. Ainyo lah nama maimbau melakukan panggilan. Bisakah penduduk neraka? Bisa loh. Jadi neraka tu ada lo tampaknya untuk maimbau penduduk. Ditampaknya di Allah dari neraka tu ba'a sanangnya orang di Sarugo. Itu lain lo padiahnya tu Pak. Tah nama padiah lo je siksaan di neraka tu. Tak percaya je lihat. Nan murah sah. Urang rumah istilah orang rumah kan. Kok nak tahu dirancak lado, cu siangi 3 kali. Kok nak tahu dirancak jando, cu carayan enggak 3 kali. Kok nak tahu bapa dia nang. Lah 3 kali itu enggak bisa rujuk. Harus menikah na jalan lain. Akhirnya menikah lah na orang. Pono cocok. Nampak dua nama jalan berdua-dua. Bagian yang ada yang tangan di jam gadang. Suuk-suukan no makan. Awak buat anu je baru. Marando tagang je baru. Awak marando tagang je baru. Udahlah jalan dua awak rasa na. Lain lo fadiah na tu. Lain lo fadiah na tu. Amo hilang malam rasanya badan. Mencalik itu. Aiko di neraka, baralah ngerinya siksa di neraka. Nampak kawan sanang-sanang di Sarugo. Di taman-taman yang indah, di sungai-sungai yang indah, pakai bidadari lah sawali. Ndak ada sapadiah tu hati insyaallah. Lalu kecik penduduk neraka, wa nada ashabun nar. Memanggillah penduduk neraka, ashabal jannah, kepada penduduk Sarugo. An afidu alaina minal ma'. Bahasa an afidu itu artinya, bahasa awaknya toyonganlah. Karena penduduk neraka itu kan salah satu siksaan di neraka itu adalah kehausan yang tak pernah hilang. Semakin diagih minum di neraka itu semakin bertambah hausnya. Diagih minum bertambah jauh hausnya. Dan itu menyiksa penduduk neraka. Sehingga ndak minta i'tinil ma, minta kami minta ayan itu dah. An afidu. Afidu tu seolah-olah toyongan lah lawi itu ke kami aja. Saking awnya di toyongan ke lawi itu kayaknya harus orang kalapi hawinya dia. Kalau dia awak perlu kawin tak segala hayalah. Gitu. Segala hayya awak minta. Pun neraka ndak minta lautan samudra air untuk menghilangkan hawi. Karena hanya mencalek penduduk Sarugo dengan minuman yang nikmat-nikmat. Sedangkan di neraka minumannya adalah darah dan nanah. Meminta au mimma razaqakumullah, atau dari apa-apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian berupa makanan, koalah, agiah jelah kami. Lalu apa kata penduduk Sarugo? Qalu, mereka berkata, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya, makanan dan minuman tadi, atas orang-orang kafir. Kecik penduduk Sarugo, kau ndak kecik ibu dah. Tapi kata-kata untuk merendahkan. Iko, tidak bisa. Entang, ada makanan aku, kau lihat. Bisa. Haram untuk kalian, haram kan bisa.
Dan mendengar itu tuh tambah sakit, bertambah penderitaan penduduk neraka. Baca lihat je orang senang-senang di Sarugo. Orang berjalan-jalan je, pai-pai je, bertambah penderitaan. Orang Sarugo mencari orang di neraka, bertambah syukurnya. Di mode tuna orang siksa, ya Allah alhamdulillah bersyukur wak Sarugo, bertambah syukurnya. Alhamdulillah Sarugo wak kini untung le taat sewak dulu. Kok sempalan tak tak itulah di situ lah nak, bertambah syukurnya. Orang penduduk neraka mencari orang di Sarugo, bertambah menderita. Banyak kata-kata kok tu tak ada gunanya lah. Kok bajadi selah mojanya dulu ada kena baca. Orang lah badu. Kok ambo tarimo selah dulu aja lah. Tak ada gunanya. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu salah satu bentuk penderitaan. Lanjut, yang tinggi yang direndahkan. Ada lagi kata-kata dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, kita cari. Ayat 106 halaman 349 ayat 106. Ini ketika penduduk neraka meminta-minta kepada penduduk Sarugo, kepada Allah untuk dikeluarkan dari neraka. Qalu, penduduk neraka itu berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, ghalabat alaina syiqwatuna, kami telah dikalahkan, dikuasai oleh kejahatan kami. Wa kunna qauman dallin, dan sungguh kami dahulu itu termasuk orang yang sesat. Lalu akhirnya mengaku dulu, ya Allah kami yolah salah. Kami terlampau mempaturian hawa nafsu, sehingga tidak kami pedulikan ayat-ayat Engkau leh. Hawa nafsu nan kami paturian ya Allah. Kami mengaku ya Allah, kami yolah sasik dahulu. Tuba'a Rabbana akhrijna minha. Dek kamilah mengaku ya Allah, maka kaluanlah kami dari neraka. Kaluanlah kami dari neraka. Kama kapaika ke dunia balik. Kaluan dari neraka balikan ke dunia. Setelah di dunia fa in udana fa inna zalimun. Lah tiba di dunia kafir lo kami balik, duraka lo kami balik, ilah sabana zalim kami. Artinya nyo mengakui tepilah di neraka. Sama jo Pak polisi lah, pi mengakulah dalam penjara apa kira Pak? Diterima. Awak lah salah, keluar awak. Pi dalam penjara ngecek. Wah, lo bisa. Di dunia saya tak bisa. Tapi di neraka tentu ditambah tidak akan mungkin, kerana tidak ada yang disogok sana, dan tidak ada yang bisa disogok, dan tidak ada lo arato panyogok tu tidak ada, panyogoknya tidak ada, dan nan disogok pun tidak ada yang bisa. Kata para ulama di tafsirnya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, penduduk neraka ini memanggil-manggil Allah tu tidak langsung Allah jawab dah. Rabbana
Rabbana, ya Rabb kami, ya Allah, diimbau-imbaunya Allah sambil menahan sakit. Dan awal dari suara mereka adalah teriakan. Pakiak kanai laka tu apa pakiak? Awal suara mereka tu teriakan. Dan akhir dari suara mereka rintihan. Pas tadanga suara pertama marakia sudah tu rintihan manahan sakit. Bau bunyinya. Asam dia manahan sakit itulah nyomai imbau-imbau suaranya. Tidak bisa dibayangkan dah. Tidak bisa dibayangkan bapak kia orang tu dah. Dan ba'alu suaranya ketika memang Rabbana. Tidak bisa. Tapi nya sambil manahan sakit. Sambil mamaki aja kena elak. Baim-baim-bau aja. Tapi dalam tafsir itu paling cepat Allah menjawabnya 2 kali umur dunia. Berapa umur dunia? Sejak Allah ciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat berapa umurnya? Berapa ribu tahun? Lah berapa umur dunia? Tidak sejak Nabi Adam turun dah. Sejak Allah ciptakan dunia aku berapa umurnya? Sampai hari kiamat tidak tahu ada. Paling yang capek dalam tafsir itu 2 kali umur dunia itu baru Allah jawab kecil. Bara lamunya orang di neraka itu maimbau Allah sambil menangis. Baralah kamanya sahnya. Tidak dijawab, dihinakan. Tapi Allah jawabnya. Kecil Allah. Allah menjawab itu langsung. Qala khsa'u fiha. Ayat 108 Allah berfirman ikhsa'u fiha, tinggallah dengan hina di dalamnya, wala tukallimun, dan jangan kamu berbicara dengan aku. Ikhsa'u itu kata dalam artinya secara bahasa diam. Kan ada uskutu diam. Uskutu. Tapi kalau uskut kok kaurang. Kalau ikhsa'u kok kanjang aja. Kalau bahasa awaknya menyuruh anjing diam. Kalau orang diamlah, itu kaurang. Tapi kalau kanjang, cek ini. Barahinonya. Direndahkan. Baralah karandahnya. Purang di neraka. Dan itu dengan bentakan. Dengan kemarahan. Karena dalam neraka itu hanya ada kemurkaan Allah. Tidak ada rahmat Allah. Hanya ada murka. Bantu menyuruhan anjing diam. Wala tukallimun, aja ngecek sudah kau lecet. Sejak saat itu kata para ulama, tidak pernah penduduk neraka kau mengecek ya Allah. Walaupun penduduk neraka kau mengimbau Allah, tidak pernah Allah jawab sampai selama-lamanya. Tidak boleh. Direndahkan serendah-rendah. Dia tidak mau beriman. Itu masalah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau nak tinggi darajat dengan keimanan, dengan ketakwaan, Allah tinggikan. Di mana sampai tingginya sarugo. Di sarugo pun tingginya bermacam-macam. Siapa yang Allah tinggikan sarugo itu sesuai dengan amalannya di dunia. Di sarugo itu salah satu meninggikan derajat itu kan dengan hafalan Al-Quran. Satu ayat naik satu tingkat, satu ayat naik satu tingkat. Tiap ayat naik lo cek tingkat. Baca lo saya naik lo cek tingkat. Idza waqa'atil waqi'ah.
Nek cek tingkek sargo. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Nek lu cek tingkek. Satu ayat satu tingkat. Satu ayat satu tingkat. Bara jarak cek tingkek sargo seperti langit dan bumi. Kalau dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan seperti kalian melihat bintang terjauh. Ba menunjuk bintang paling jauh, saking tinggi. Jangan orangnya sargo nasa nak nampak. Dan aturan di sargo nan di atas boleh ke bawah, nan di bawah tidak boleh ke atas. Itu hanya dengan satu ayat. Kalau jarak awak jo kawan dua ayat, kalau jarak kita dengan kawan tadi dua ayat, di mana kawan tadi? Nan dari atas tu ke atas tidak nampak lah dah. Maka kalau awak ingin naik tinggi darajat, ya rajin-rajin lah mapa dari kini. Kalau kau contoh Pak Cong berau mulia tu. Mapa aja lah baru. Awak masak nak muda-muda nak mapa. Utak sedang amu ah. Beko mangango di sarugo walaupun masak sarugo pingango. Orang pindah naik. Awak nak dong ke dibaca boleh dah. Orang naik aja mangango sana. Kenapa? Fa inna manzilataka fi akhiri ayati taqra'u biha. Karena tempatmu pada ayat terakhir yang kamu baca. Sampai mau apa sampai itu berhenti. Waktu bosku berhenti. Orang naik aja nampak. Lalu lalangnya nak kata, alah, ya Allah, ni kok apalah dia murah itu kan? Kena baca lah di sini. Kalau apa itu dari kini. Kini itulah Bapak Ibu. Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rafi' yang meninggikan derajat dan Al-Khafid yang merendahkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa-dosa kita dan Allah tinggikan derajat awak setinggi-tingginya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi syukran. Hadaita qalbi syukran.